Kaitannya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatul iman, marilah kita bersyukur pada Allah karena malam ini dalam keadaan cuaca tidak hujan, mendukung perasaan manusianya. Kita mah manusia hanya bisa ingin mah teu hujan namun yang penting. Tapi semuanya buat kita adalah merupakan rizki. Hujan rizki, ya. Kalau doge rizki, yang penting tetap semangat. Urang mah teruginya, hujan terugi, da tedagang es. Kalau do terugi, da tedagang markisa. Jadi kita diberi hujan, alhamdulillah, diberi halodoge, alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu, pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa berangkat ke masjid, tidak ada hambatan apapun juga. Ya. Tidak usah mikir bagaimana ketika naik motor, ketika kita hujan datang. Ya, atau ketika mau berangkat sudah dengar geluduk-geluduk. Tapi hari ini, malam ini kita semua berangkat dengan lancar. Selalu mengharap pada Allah, mudah-mudahan semua aktivitas kita ini mendapatkan apresiasi dari Allah. Jangan sampai ya, kegiatan kita ini kosong. Ya. Jangan sampai barlen, kena buat kelalen mah, lupa mah. Tapi ada bekas, punya nilai ya, di pandangan Allah. Semungkin ada yang tidak mau bekas, ada juga yang tidak punya nilai. Nauzubillah. Namanya lagun, perbuatan yang lagun itu perbuatan yang memang tidak punya nilai, juga merugikan orang. Para jamaah yang dimuliakan Allah, beberapa hari ini dikedah caang enggak di Gedean dituliskan ya dia. Kita banyak sekali berita-berita baik itu di WA group ataupun di YouTube yang menjadi perasaan kita ini ngeri dan nyesek ya. Dan bagaimana kewaswasan kita untuk masa depan anak-anak kita. Seperti saya dengar di berita, wallahu alam benar tidaknya, di Kabupaten Tasikmalaya sudah kira-kira 2.000 pesertanya Bapak di Facebook, dan mereka mempertontonkan aktivitasnya dengan secara terbuka. Nauzubillah ya. Padahal kita kenal bagaimana keadaan Tasik. Hampir setiap gang itu pesantren. Ya. Hampir setiap gang di Tasik itu banyak pesantren, beda dengan di Ciamis. Di kotanya itu, Ciamis mah kota kecil, sagulewak. Peribahasa mah sagede batok kota nama. Matak di tahun 70 nepi ka ayeuna teh kota Ciamis memang seperti ini. Tapi itu nanaonnya, daripada kota maju banyak maksiat terbendung, disebut kota teu maju gitu nanaonnya. Karena sekarang ini maju itu identik dengan kemaksiatan.
Kita percuma maju kota tapi maksiat tidak bisa dibendung. Generasi muda semakin hancur. Ya. Kemudian juga katanya di Garut melebihi jumlahnya. Dari Tasik. Wallahu alam juga ini hanya menyampaikan apa yang kita dengar. Dan kita pun perlu tabayun. Quran kan begitu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian ini berita, maka kita hendaklah bertabayun. Ini juga kita saling menyelidiki ya. Tadi ada WA dari Pak Haji itu. Ada pasangan gay yang memperlihatkan buku nikah sambil meledek. Tuh aing gak bisa. Jadi gay bisa kawin tuh. Siga ngaledek. Padahal kita ini sedang membahas masalah pernikahannya dari udah episode ke-20, 30 bacanya. 30. Bahwa Allah mensyariatkan nikah itu bukan hanya sekedar untuk memperbanyak populasi manusia di muka bumi ini. Melainkan dari nikah itu manusia diuji. Dari awal-awal dibahas tentang pernikahan. Diuji manusia itu dengan nikah ini. Mampu enggak menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Atau tidak? Mampu tidak melahirkan generasi-generasi yang soleh atau tidak? Itu yang disinyalir tadi yang kira-kira 2000 pasangan LGBT. Indung bapaknya orang muslim bukan? Ya, perlu dipertanyakan ini. Kita juga berkewajiban walaupun fardu kifayah menyelidiki masalah ini. Jangan sampai merembet ya ke daerah kita, anak cucu kita, keturunan kita sampai hari kiamat. Ya, sebab yang namanya senang sesama jenis ini perbuatan yang sangat dibenci Allah. Perzinahan saja dibenci, ya beda jenis. Sekarang sejenis. Makanya kaum Nabi Lut itu Nabi Lut. Kenal dengan Sodomi, daerah Sodom itu. Diabadikan di Al-Quran Allah karena keniscayaan mereka, kebobrokan mereka. Kok aneh gitu, bisa aneh. Laki-laki senang laki-laki. Sebaliknya perempuan senang perempuan. Kan aneh, Pak. Ya, aneh tapi dilaksanakan oleh manusia. Ya Allah sudah menciptakan azwaja, berjodoh-jodoh. Ya, laki perempuan. Laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Hubus syahwat minan nisa. Ya, sebaliknya ya, perempuan juga senang pada laki-laki. Itu sunatullah. Nah, kalau sekarang laki dengan laki senang laki-laki, itu melanggar sunatullah. Sudah keluar dari sunatullah. Makanya kita bersyukur Pak ya. Ternyata hidayah itu mahal. Apalagi taufiknya. Sudah dapat hidayah, belum dapat taufik. Juga belum nyambung hidayah dengan taufik bagian rel kiri kanan. Ya, hidayah wungkul tidak cukup tapi taufik. Nah ini. Oleh karena itu bukan hanya sekedar Allah ini yang bikin syariat tentang nikah itu bukan sekedar untuk memperbanyak populasi manusia. Tapi disitulah manusia mampu enggak melaksanakan ibadah ini. Liyabluwakum itu ya kemarin disampaikan. Ayyukum ahsanu amala. Makanya di dalam surat di Al-Quran disebutkan ya, di surat At-Tur juga ada. Kemudian di Az-Zuhruf
Allah sudah wanti-wanti bahwa kita ini harus melahirkan, menelurkan generasi-generasi yang soleh. Sebab nanti di yaumil akhir, di akhirat, di sana, di alam sana, kalau kita menelurkan generasi yang soleh, maka akan dikumpulkan oleh Allah dan dipanggil oleh Allah. Ya. Di Al-Quran disebutkan waladzina amanu wattamatum dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman ini yang mengikutkan dzurriyyatahum, keturunannya. Ya. Bi-iman, dengan iman. Makanya ya Allah Rabbi, kita ini memang yang namanya gangguan Pak ya, godaan-godaan supaya anak kita ini lepas dari iman banyak sekali. Ya, ada orang yang mesantrenkan anaknya Pak. Di pesantren maklum mungkin ada iseng, ya ngambil makanan, ya punya temennya, ya sehingga anak nggak betah di pesantren. Karena mungkin beda lingkungannya. Biasa di rumah dimanja, ya diogoh, makan tinggal makan, jajan tinggal jajan. Sekarang di pesantren, padahal pesantren ini tempat menempa apapun yang terjadi di sana. Ya, kita ditempa kan, jadi manusia itu ditempa oleh Allah, oleh pendidikan, oleh lingkungan. Tapi banyak anak yang tidak betah. Gara-gara ada satu kasus ketika dia makan makanan diambil temennya. Ya, bisa betah Pak. Ya, ku sakitu ge. Padahal itu merupakan ujian. Dan akan dialami nanti ke depan. Jadi hal-hal yang kita dulu alami ketika kecil, kan sekarang dijalani Pak. So, Ibu pernah dulu kan waktu kecilnya, dagangan di kolong ini ngomong sorangan. Punten, mangga. Bade meser naon? Eta bade meser anu kurupuk sabaran ieu. Duitnya nyeun, duit-duitan kan? Ku daun sampe, ku daun katuk, terang katuk. Kira kurang kampung terang katuknya. Kira kurang Ciamis terang katuk mah. Ataku daun sampe artos teteh. Ya. Daun nangka sarupanya daunan. Terus urang teh ngomong sorangan di bola laki bawa awe. Ya. Seolah-olah dia sebagai pedagang, kealaman kurang. Kan kealaman, ayo jadi pedagang. Terus di satu pihak, di satu waktu si anak ini seperti guru. Ya, bari nyekelan ngajajar-jajar kenteng parotong nih, jajar-jajar bari ngomong siga guru. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Bapak mau nyampaikan ini. Pernah gitu? Yang jadi guru kan? Iya. Ya. Tulinya. Ada juga yang nonton, mungkin di radio dengarkan. Jadi polisi-polisian. Wah, ngurihit ka inung bapana minta beli baju polisi. Ya, pakai baju polisi, beli periwit, peluit dan sebagainya. Dia bertindak seperti polisi. Waktu kecil kan Pak? Dialami oleh kita itu. Ya. Kemudian ketika lihat penyanyi, nurutan jadi penyanyi. Semua manusia dilahirkan potensinya sama. Hanya faktor hereditas, ada yang lebih kuat, keturunan dari itu. Sehingga dari faktor hereditas ada yang berkembang. Berkembang dengan apa? Ditempa Pak. Dikira gampang yang jadi penyanyi gitu. Kurang kan baheula Pak. Paling embung teh nyanyinya di sekolah teh. Lamun teh nyanyi ka hareup teh bari ngagolong-golong baju nih, bari keret-keret baju. Garuda Pancasila, aku. Kan gitu. Ya. Aing teh teu rilik teh larinya ke gurunya.
Keur SD simkuring paling embung ditanyanya, tapi resep kena nyanyi. Ditanya, mun teu sorak-sorak bergembira. Eta ngalaman kan gitu. Semua punya potensi. Ya, tapi potensi ada yang faktor hereditasnya kuat, tikolot turunannya ada yang kuat. Memang iya mah turunan kolotna nyanyi, iya mah turunan guru, dari KBKD ini mah turun polisi, iya mah turunan di pengadilan, kan gitu. Kayak turunan naib. Itu ya. Ngan aya eta teh asup sakola. Aya budak teh anu bandel teh nya ngadon kabur di sakola teh. Ya. Sasakolaan baheulana. Tapi ketika dia jadi pegawai teh Pak hayang kabur wae eta teh adatna kitu teh. Simkuring inget di PGA baheula tiap hari Senin kan upacara make baju bodas. Ya, didinya tadi Yos Sudarso. Ai kaberangan apel teh orang diburu-buru ka WC, nyumput di WC. Gedor-gedor ku BP tanya ada teangan. Ata nyumput di Cileur nya tah, Cileur Pak. Kan ieu ka handap. Eta yang kabur wae ke sakola teh. Dan ternyata yang namanya disiplin itu dari sejak kecil kan Pak. Dari sejak sekolah teh disiplin, tapi orang kadang nggak mau pakai baju seragam. Pengen kabur wae di sekolah teh. Dan ternyata banyak orang pegawai gitu Pak, bolos wae pegawaina teh. Ngabsen teh. Ulak ilik. Bayah sebelecet kita. Datang deui jam 3 duhur nya. Duhur ya bareng. Geus duhur teh ulak ilik deui. Kaluhar deui teh ka mana kaluharna teh? Aya Pak nu kitu teh. Aya Pak gurunya nu kitu nya. Aya guru nu males merewe tugas aya nya. CBSA. Culu budak Sina Anteng. Baheula aya mah saya CBSA teh nya. Jadi ihwatul iman yang namanya potensi itu ada, potensi penyanyi ada, potensi penjahat pun ada, potensi jadi kiai ada, ya potensi jadi macam-macam ada di manusia ini, tapi tergantung bagaimana kita dipres. Bapak masukkan anak ke pesantren, punya tujuan kan? Apa kira-kira? Zaman sekarang anak masuk pesantren dengan sekolah di pesantren pasti punya tujuan. Lah minimal soleh. Entong yang jadi pegawai. Dasim kuring sugan mengharapkan baheula ketika ke pesantren yang jadi hakim teu mikir Pak saeutik. Mun ujug-ujug jadi hakim banyak. Hitungan kabira teh baheula ke di pesantren kan guru teh ajengan teh yang ngarokok Pak. Ngarokok jarum coklat ning. Kalau lagi nguruk teh, wah jangan. Wah, saya Pak 2 bungkus keur nguruk tim Kiai Maghrib di PKI teh. Simkuring aduh Gusti urang engke nya mun geus gede cenah boga kitu tah. Tiup di meja, santri ngariung gitu. Tapi pikir baheula kitu Pak, teu mikir-mikir rek nyekel palu ngetok palu. Papanggih jeung jana nu gareulis teu. Teu Pak Iman. Teu untung saya mah. Loba jan nu geulis teu untung. Loba nini cerai teu untung, terugi. Tidak Pak. Nah jadi sekarang potensi itu mau dikembangkan kemana? Anak yang lahir dari kita teh. Sebab anak yang lahir mah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bersih semua juga. Apakah orang tuanya beragama atau tidak, bersih. Makanya kita bersyukur dilahirkan di Ciamisnya. Cobalah menulang lahir di Soviet. Di Rusia cantang tuh. Kenal jeung masjid cantang tuh kenal jeung Quran. Gitu. Makanya bersyukur Pak, mahal Masya Allah mahal. Kenapa mahal? Iya sekarang orang ditunjukkan di Quran bahwa kita nikah dengan perempuan. Ada undang-undangnya nomor 174 dan perubahan 1619 kemarin. Masih belum berubah Pak. Di undang-undang perkawinan itu masih tidak berubah. Yang namanya nikah itu ikatan lahir batin
antara seorang wanita dengan seorang pria. Ya, untuk mewujudkan rumah tangga yang kalau berdasarkan ketuhannya maksa, itu pasal 1, itu masih tetap belum berubah. Jadi kalau sekarang ada orang yang megang-megang surat nikah, nembang-nembang surat nikah bahwa laki-laki dengan laki-laki bisa nikah, itu perlu diselidiki. Apa dia bohong, ngagos orang-orang Islam, atau memang benar? Kalau benar, kawa mana nih? Sanu ngawin kena siapa itu yang ditontonkan di gambar itu produk KUA, produk Departemen Agama, produk Menteri Agama. Nah, eta. Ya. Nganduka aya surat nikah baru ayeuna. Tuh. Jadi tetap ya pasal 2-nya tetap. Ayat 1-nya mengatakan nikah itu ya ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita ya, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Yang sakinah. Pasal 2 ayat 2-nya tetap harus dicatatkan yang namanya nikah itu. Entang-entang nikah sekarang, jual beli tanah aja sekarang, kita kan harus betul-betul sekarang harus punya itu ya. Di 281 itu di Al-Baqarah kan, itu isyarat, perintah di situ. Oleh karena itu, kalau sekarang ada hal semacam ini, sangat jauh kalau manusia sudah terlalu, apalagi nantang. Ini bukan nantang orang Islam, Pak. Tuh saya punya surat nikah, bisa kan saya nikah? Ini nantang Allah. Ya, dan menentukan hukum nikah itu Allah. Ya. Jadi yang mengatakan fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' itu Gusti Allah. Bukan panaibnya, Ustaz. Bukan panaib. Naib mah yang mencatatkannya gitu kan. Ini kalau ini saya kan bisa nih. Saya bisa nikah, bisa kawin laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan misalkan. Itu nantang Allah, bukan nantang kita. Kenapa kita umat Islam marah? Kan ada yang menyebutkan, kunon sih Tuhan umat Islam lemah kudu dibelanya. Kan anu ngomong gitu. Ya, Tuhan umat Islam lemah harus dibela-bela, ditolong-tolong katanya. Padahal bukan nolong Allah. Ya, nolong diri kita sendiri jangan sampai terjerumus kepada perbuatan yang jahil. Da Allah mah teu untung, lobanu Islam teu untung, lobanu iman teu untung, tidak ada yang beriman terugi. Makanya faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin iman ya silakan iman. Yang mau kufur silakan kufur. Itu kebebasan di Allah. Tong kagok rek kufur mah kufur sekalian geus. Gitu kan? Nah ini jadi untuk kita. Nah ini. Jadi kalau keluarga muslim apa di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, orang-orang yang beriman mah mengikutkan keluarganya itu beriman. Nanti al-haknahum bakal dikumpulkan nanti bihim dengan mereka itu dzurriyyatahum. Ya, dikumpulkan nih keluarga Nurdin panggil. Ya, sekeluarga lamun eta iman semua. Tapi kalau ada orang yang moncor dari keiman, dari sejak mana nih? Kalau keluarga kita ada yang sampai apalagi sampai keluar Islam, sampai murtad, dari sejak apa? Apa faktornya? Kenapa? Apa bimbingan dari keluarganya ada enggak? Tapi kalau sudah dibimbing Pak, dimasukkan ke pesantren, sudah dibimbing dia sampai menikah, sudah itu lepas. Ya. Lepas. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia digadaikan dengan perbuatannya. Kata rohin dalam Al-Qur'an hanya 2. Ya. Satu di dalam surat At-Tur ini. Yang kedua di dalam surat Az-Zariyat. Mudaththir. Hanya 2. Rohin. Rohana yarhanu rohnan atau rohinan. Di dalam surat Az-Zariyat mah pakai mu'anas. Rohina. Ya, menunjukkan amal.
Kul nafsin bima kasabat rohina. Tapi kalau dalam surat Tur rohinun. Ini. Ya. Akan dikumpulkan nanti keluarganya. Wa ma'alatnahum min amalihim. Tidak akan dikurangi sedikit pun dari perbuatan kebaikan orang tuanya. Ya. Jadi kurangan, Pak. Ya. Amal orang nanti di akhirat ketika anak-anak kita dipanggil, apakah anak kita ini ikut dengan kita? Ya, seakidah, seiman, seagama atau tidak? Asal kita sudah mendidik mereka, sudah masukkan ke pesantren, dididik agamanya, saya cukup sampai tahu tentang hak-hak kewajiban, sampai tahu tentang masalah-masalah ubudiyah khusus dengan hablum minallah. Tapi ternyata tidak bisa mengimplementasikan. Itu mah kita lepas, Pak. Lepas tanggung jawab kalau begitu. Ya, sebab kita sudah melaksanakan perintah Allah, memberikan didikan yang baik, ya, memberikan pendidikan yang sesuai dengan aturan Allah, tapi ketika mereka tidak melaksanakan apa yang didapatinya, maka itu bukan tanggung jawab kita lagi. Kan banyak sekarang banyak. Ada yang keluaran pesantren tapi ternyata jauh yang diharapkan. Banyak kan yang gitu, Pak. Di pesantren kan sudah. Tapi karena gaul dengan lingkungan yang memang kurang baik, akhirnya kan terbawa. Jadi bohong, Pak. Ya, sekarang juga banyak puntennya para ustadz masuk di politik bukan di rumahnya sendiri. Ya. Ternyata niatnya mereka mewarnai, tapi justru malah diwarnai. Puntennya banyak kan. Ya, sehingga dia sulit bicara kalau sudah diwarnai orang. Diam di tempat orang, diam di rumah orang, kira-kira bebas enggak? Ya saya banyak. Makanya kewalahan. Punten ya. Ya. Di kita banyak orang seperti itu. Niatnya saya mewarnai, tapi justru malah terbawa. Akhirnya apa? Itulah mengikuti menjelekan Islam. Jadi mereka ikut menjelekan Islam. Padahal Islam itu Masya Allah. Coba Pak sekarang sedang Piala Dunianya di Qatar. Masya Allah, itu Qatar negara yang kaya raya. Ya, begitu anak lahir sudah disediakan rumah, disediakan gaji. Ada orang anak lahir disediakan naon? Asal jangan saya yang bilang ya. Oh, ya. Ternyata begitu ya, matak tong sieun. Ya. Ya, ternyata Allah menjamin di Qatar bika pemain bola diberi apa seorang itu? Mobil. Ya. Kurang pan boro-boronya loba mantan-mantan atlet geuning boro-boro dijamin. Geus kolotnya tidak punya jaminan. Masya Allah. 35 tahun geus udeg-udeg ke dina pokona geus boga pegangan. Ya, baheula panggagahna main bola, panggagahna main tinju, panggagahna main gulat. Gitu. Nah ini mengangkat derajat negara, tapi nah itulah. Ini makanya di Qatar ini Masya Allah. Tapi ketika nanti manusianya berbuat maksiat, Bapak ada yang nge-share di Jeddah banjir besar? Ya. Katanya, ini katanya kan, ini bab katanya, dari ngerawin timan yang sana di menangan ningali gambar, ternyata mobil paralita di situ. Da geus teu peduli mereka mah Pak Lid kumaha ge mobil da loba duit atuh. Beda jeung urang geuning tahun 60 ge diparake kene. Dirawi isanya, dirawian geuningan tahun 60 malah neangan. Lain ngan eueuh teh Pak. Ya. Nganu geus kaliweuhan duit meureun moya Vespa jaman baheulanya 50 jutanya. Di mana nu aya nu anyar kitu sakitu. Gitu.
Di itu mah di negara-negara kaya akan bae antar rek palit ge. Jadi innal insana la yatgha, manusia itu sombong dengan keberhasilan, kekayaan yang banyak tuh. Makanya Rasul wanti-wanti paling takut bukan karena miskin tapi kebanyakan harta. Ya. Nabi mah teu sieun ku miskin mah. Ya. Justru kebanyakan harta kan jadi poho. Dugem bae kan loba harta manya. Coba lamun aya bandar danas geus maju ya. Ingat kene ka masjid moal. Ya, itu kan. Jadi teu khawatir Rasul mah ku kemiskinan mah. Tapi justru melimpahnya harta benda dikhawatir Rasulullah bisa lupa manusia. Ya, cik ketika orang loba harta sok merintih ka Gusti Allah teu. Gusti taranya darat po malah. Tapi lamun orang terpuruk Pak, dagang terpuruk mana hujan baik, dagang es mana hujan baik teu laku. Ya. Pan urang teh meureunnya merintih ka Allah tapi ayeuna sok keloba langgan. Ngong adan. Kira-kira langgan heula atau adan heula? Heula nya, da bisi naon? Pundung. Lamun kumaha lamun Gusti Allah pundung ka urang? Geus dipikirkeun teu? Teu. Ayeuna mah ya konsumen bisi pundung geus dipikirkeun ku urang. Aduh, urang teh mikir untung wae terus. Salat teh engke wae. Tapi teu mikir ketika adzan datang Allah nu manggil. Hei, mun teh eling, hei eling. Dikasarkeun mah azan teh. Tak kadanya, kade. Nah, ieu teh bagaimana penerapan kita, pendidikan kita ketika digodog ya di tempat-tempat pendidikan suruh istiqomah supaya biasa istiqomah ini. Mata dulu ketika kita kecil teh belajar ke masjid banyak. Belajar miluh heula ka masjid. Urang mah gulut-gulutan gede masjidnya. Ucing-ucingan di masjid baheula mah. Di antep bae ku kolot teh. Sim kuring ge sok ngojay dina kulah masjid nu parake buduning. Atau dibebereg ku marobotennya, dicepretan mane-mane. Baheula. Bari teh di calana lulumpatan baheula eta lamun si ibu terangan sim kuring geuletik da malaikeun. Lulumpatan. Dibebereg ku marawat masjid, Pak. Da hareupeun masjid teh kan biasa balong aya bak. Mandi di dinya urang teh. Parake ngojay. Tuh. Insyaallah da eta. Moal daekeun mah paling kitu mah. Itu deh kan ayeuna geus ganteng nya banyak. Gitu. Nah, jadi kita ini Pak, orang-orang muslim ini harus ya, wa taba'athum bil iman, duriyatahum bil iman, harus mengikuti, jangan sampai ada anak kita yang moncor akidahnya. Nah, ketika moncor, dikoreksi. Siapa yang lengah? Orang tuanya tidak mendidik. Kan sekarang mah kita lebih mementingkan pendidikan antenya. Anu kira-kira, wah, nu favorit keun bae agama nama. Di Ciamis aya nu kitu. Tapi teu aya nu favoritnya. Di Ciamis meureun sekolah nu beda akidah jeung urang. Beda jeung di Bandung, di Cirebon. Oh. Ya, favorit masukkan bapana mah da rajin ka masjid. Indung bapak ibuna rajin ngaji. Anak di mana? Santa Maria. Ini kan lagi mendidik anak kita supaya masa depannya seperti apa. Nah, lamun keleutingna urang keur di pondok sering subuh kaberangan. Da aya Pak di satu daerah eta mah unggal salat kaberangan we. Ya, datang ketika imam sedang ruku, taranambah deui ieu. Kira maca Fatihah nya. Datang ketika imam baca surat, datang ketika imam sedang tengah-tengah maca Fatihah. Pokoknya eta orang kesiangan terus. Kira-kira ayeuna lamun Pak Guru datang ka sekolah tiap poe kasiangan ditegur moal kepala sekolah.
Ataku penilik, kepala sekolah ku penilik. Meureun di sekolah atau aya budak ayeuna tiap poe teh kasiangan wae kira-kira. Kumaha tah Pak Guru? Pasti nindakan? Ya. Nah, sekarang kita ketika ada panggilan Allah kesiangan terus. Ya, bahkan ketika kita sibuk meladeni orang, baik itu di kantor, di pasar, di sekolah, di mana saja, ketika panggilan Allah datang, maka kita membiarkan itu panggilan. Tuh, ya. Makanya di sini, insya Allah, kalau sekarang kita mampu menelurkan anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh, ya, dari pernikahan yang sah, yang halal, dari rezeki yang halal, maka insya Allah akan keluar anak-anak kita yang soleh dan solehat. Kamari da inu nge-share deh Pak di YouTube dah. Kayak jangan dibunuh sama santri. Ternate ya kalau nggak salah. Di Kalimantan. Kalimantan mana? Gara-gara nama Pak Ajengan teh bagian kesiswaan. Iya ge ceritanya aya di Piraku namun teu aya manya. Aya itu sampai gambar ge narangis itu dina fotona. Usaha-usaha sajeuna. Gara-gara si budak teh mawa HP. HP teh dirampas, sabtu teh meunang. Kayak meunangna waktu-waktu tertentu. Cita di HP-nya dirampas. Ku Pak Guru teh. Cuman saya nggak nonton full itu apakah HP-nya disimpan di mana? Enggak. Cuman ketika Pak Ajengan itu naik motor, entah pulang atau mau pergi, 2 orang siswa di situ menghadang dengan balok sampai meninggal. Ceritanya yang meninggal mah di rumah sakit, Pak, di pesantren. Makanya kita perlu Pak, orang pesantren jangan terlalu percaya. Perlu dari pesantren ini menyelidiki bagaimana orang tuanya, di mana kerjanya apa, latar belakangnya bagaimana. Perlu itu. Ya. Bukan seudon. Bisa jadi ada orang yang sengaja menyusup, masukkan ke pesantren supaya tahu bagaimana keadaan di pesantren. Ya, bisa jadi Pak. Atau gontor segitu pesantren yang begitu sohor, keluar intelek-intelek muslim dari sana kan. Ada kan kemarin meninggal, santrinya meninggal gara-gara oleh senior-seniornya. Periksa mereka itu. Nah, jadi mesti kiai itu harus waspada di pesantrennya. Coba sekarang si atau anak siapa anu harus datang ke sana. Latar belakangnya apa, orang tuanya, kehidupannya bagaimana, keturunannya bagaimana, datang ke sana. Jangan hanya terima duit masuk. Jangan. Sebab keselamatan santri, keselamatan kiai di pesantren harus terjamin. Ya, di mana adanya? Bukan di Gontor di Cianjur mana Sukabumi. Ada yang meninggal ke satu santri juga. Nah sekarang di pesantren Pak terjadi semacam ini. Makanya perlu ini. Apakah dia itu dari keturunan orang-orang beriman? Ya. Tapi kalaupun dia misalkan orang tuanya memang orang nggak benar tadinya, tapi selidiki sudah insaf belum? Kalau dia betul mau insaf, benar-benar insaf, dan anaknya di situ harus ekstra ketat kita memperhatikan anaknya. Benar dia mau sekolah, benar dia mau ngaji, atau hanya mata-mata? Bukan suudon Pak. Da baheula mah teu aya di pasantren maot bangkar gitunya disiksa di koma teu aya Pak. Sim kuring masuk pesantren sanawiyah aya mah praso, betul latihan kayak pramuka sampai ya, malam terakhir teh Pak dipeungpeun. Panontenya mata teh dibempen. Kita hanya kasih tambang jalan sambil di ini mata. Begitu dibuka di situ ternyata di tengah kuburan kita teh. Mental, diuji mental. Ketika itu takut enggak? Ya sampai ada oyak-oyakan apa daun-daunannya gitunya. Aing teh sieun teh babaturan urang sigana mah cendekeun bae anta. Da moal aya nu paeh oyak-oyakan kitu mah kan. Eta malah seneng Pak, lamun orang yang memang dekecingnya.
Begitu dibuka teh Pak, kan jauh jalan teh aya sakilo mah. Di pasantren teh. Mapaya teh orang teh mapai tambang, pakai pohon jangan lepas di tambang. Buka. Ini nanti kalau sudah di sana habis ini katanya ujung tambang, buka mata kamu. Begitu ya aya jahul teh, pas enak teh kuburan. Pernah tuh gitu? Ya. Ya, gitu kan. Bener. Saya mah bener Pak, ini korosak-korosak. Tam paling gede panitia lah, kan baik kakak kelas, kan baik gitu. Bisa nggak maklum ya cuma. Dari tawaran alimah aku masih gitunya. Tapi orang yang ini mah udah enggak, tapi yang kecing Pak bisa pingsan di situ tuh. Tadi pres demikian lahir batinnya. Da lama pendidikan teh misalkan teu aya nu sampai membahayakan. Suka sawah ngolong kana paceringan. Pernah, Pak. Ya. Ayeuna dikasihan ceramah dilihat siapa yang ngantuk ya? Kan di sidang Pak akhirnya. Di sidang kayak sidang di pengadilan ini ya pembelaan aya ya kayak hakim ya saksi segala macam. Si ini jam sekian ketika Jumatan di Masjid anu nundutan, mana saksina? Oh, juga saksi. Didenda naon sih? Mau kalapa. Kalapa kolot. Jang wini gitu. Duh ingat baheula si eta teh geuningan kakak kelas sugan teh guru gitunya. Nah, untuk disiplin, Pak. Ternyata hormat kita ke kakak kelas teh, Pak. Tapi hormat bukan karena penyiksaannya, karena wibawa mereka. Kelas 2 teh bisa nahu sorop teh. Doro bayar di budam semester berapa bisa apal bisa ngajar kelas 2 teh, Pak. Bisa ngajar ke kelas 1. Jika ini bisa gitu santri. Saya diajar oleh kelas 2, kelas 3 dulu, Pak. Bangsa doro bayar ribu gebugan mah bangsa ini. Doro bayar ribu torban. Ya, Doroba Zaidun Amron eta si Umar Zaid dipukul we. Zaid mukul Umar Zaid mukul teu aya contoh tulisan kitu. Doroba Zaidun Amron. Ya. Nenggel Zaid ka Umar, eta Umar jadi objek terus. Ayeuna di mabni ge kitu sarua. Duriba Umarun, digebuk Umar. Oh untungna jadi Umar kitu teh. Nu nang mah Zaid ngan ngus padorob-dorob alus. Ana wanta padorob-dorob. Pak ungdur-ungdur. Jadi Pak kelas 2 teh sudah bisa, semester 1 teh sudah bisa itu yang namanya doroba. Wah, hafal gitu mah. Sa semester teh. Jadi kelas 1 teh 2 semester bisa. Cik ayeuna. Hese napanya itu ngeboro. Baheula mah kan keluar SPG bisa ngajar di SD-nya. Baheula mah ayeuna pan cenah logikan wanya keluaran itu ngajar di SD cenah kan gitu. Ayeuna S1 teu bisa ngajar di mahasiswa kan, wanya cenah S1 ngajar mahasiswa. Ilmu mah teu kitu ilmu mah nya. Teu kitu ayeuna masih ngajajar ge doktor, profesor ari kira-kira. Transfer of learning-nya kurang bisa mah anggar barodo mahasiswa teh gitu. Ya. Inilah. Jadi kembali karena pokok masalah dari. Jadi orang tua tidak akan dikurangi pahalanya, kebaikannya ya dari anaknya ketika anaknya juga ikut beriman ya. Makanya kullu nafsin bima kasabat rohina. Semua manusia akan dipertanggungjawab sesuai dengan amalnya. Tidak ada yang namanya karena dosa orang lain akan di. Ini berhadis Abi Hurairah begitu. Ya. Gitu kan. Oleh karena itu para jamaah kita jangan lengah. Pernikahan itu harus menghasilkan generasi-generasi yang soleh. Makanya jangan bosan-bosan kita berdoa pada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikanlah min azwajina dari pasangan kami. Berarti suami istri. Wa dzurriyyatina baru keturunan kita, anak-anak kita. Qurrata a'yun yang kira-kira menyenangkan mata, dipandang mata. Duh, seneng dipandang, di perasaan juga enak.
Duh nyaman, pokoknya mah dilihat nyaman. Siga namanya naganya. Nah, eta sigana mata garanasnya budak teh mending. Gararanas, sanes tukang garas punten ieu mah. Nah, eta matak didinya ta Rasulullah teh. Matak sim kuring Bapak. Sim kuring matanya YouTube. Urang mah ulahnya kadaya urang mah ya organisasi urang. Wan pikan debat di YouTube. Di YouTube debat. Ya, nu hiji tahlil itu syariat, nu hiji lain dawet contohna. Silih ini kita menghindarilah. Cek nu aya teh cenah apana teh cenah. Nanti di amrina dia kan urusan Rasulullah. Ai amrina Quran kan cenah. Urusan Rasulullah. Kenapa enggak boleh? Geus kana logika kan? Dibalikkan kan kunaan si Rasulullah begitu Siti Khadijah wafat teu nyieun syariat. Nya, teu syariat kan? Ketika Siti Khadijah wafat teu syariat naon kan? Kunaon atuh Rasul teu nyieun? Eta rek urang rek sare barang we ngadoanya. Keur ngorong we geuning Allahumma ashantal kawasim luki kan keur ngorong beri ngaca kan? Aya doana nya. Kunaon kan ibadah ngurus nu mayat teh. Orang meninggal ibadah kan? Baik ketika dia diurus mau meninggalnya, sudah meninggalnya sampai di kuburnya, kunaon atuh Rasul teu nyontokeun teu mere syariat setelah kan ibadah. Wah rame pada itu urang mah ulah geus hindari we lah. Urang mah. Ya, sing yakin. Ya gitu. Da Rasul teh geuning nepi ka rek ka WC ka tempat kotor make ngadoa. Ya keluar TWC make ngadoa. Aya teh Nabi nyontohan geuning doana kieu-kieu. Ganti ku doana ye. Keluar TWC. Alhamdulillah hadi amanah wasaqana. Bisa teu? Naon sababna? Tuh kan. Ayeuna Bapak keluar TWC. Alhamdulillah hadi amanah wasaqana warzaqana wajal muslimin. Tos TWC teh. Aya nyarekan moal. Nyarekan dasar syariat. Ya, ayeuna bade ngawas Bapak. Bismika Allahumma wa bismika amut atuh narundutan. Da memang ai usaha nu berhasil mah kitu, Pak. Ketika khutbah teh jamaah teh kudu masarare kabeh. Eta berhasil khutbahna. Naon sababna? Eta khatib tos mereka tenangan ka jalma nepi ka hutang ge poho. Ya. Dagangan teu laku ge poho bukan mah sare kabeh jamaah teh. Eta teh usaha berhasil. Mereka tenangan ka jamaah. Pupurian mere duit henteu. Ya. Itu. Ayeuna ganti rek ngaji. Bismika Allahumma bisa teu? Ya. Moal bisa kan? Itu. Ya, notak pasti Rasul nyontokeun gitu kan. Matak tong sok protes tong diakalkeun ari agama teh. Sok sanajan adi nu hal aklu. Agama teh jang nu berakal. Pan cenah Quran ge mina amrina di urusan Rasulullah, masa cenah maca Quran teu menang? Bukan. Atuh kunaon Rasulullah teu nyontohan. Urang mah tong debat muka itunya, komo di medsos makan. Iya mah contoh saja Pak, saya mencontohkan saja. Saya baca di YouTube gitu, nepi ka silih, ulah urang mah jinari nu kitu. Ya. Urang mah yakin we pokona mah ka Rasulullah. Da geuning kitu, asup ka masjid cik ayeuna. Naon doana? Ganti ayeuna ku bismika Allahumma bismika mut. Bener teu? Teu bener. Da contona kitu cek Nabi. Eta mata kudu yakin, Pak. Ya. Nah, eta ku otak jadi ku otak itu jadi ku otak mah. Kan amrina ya teh Quran teh urusan agama bukan. Gitu. Nah, mata kade matek jeung filsafat mah urang. Bisa asa bener urang teh, padahal salah. Ya, ku matek mah. Itu kan.
Oleh karena itu para jamaah ya, kita ini mari kita ya dipres anak-anak kita ini ya. Kullu mri'in bima kasabat rahin. Jadi semua manusia itu digadaikan rahinatun. Kullu mutahini, kullu gulamin mutahinun kan ada di dalil itu tentang akikah. Ini juga rohinun, digadaikan berdasarkan amalnya, tidak akan dosa orang lain ya, ditebus gitu kan, kecuali yang itu Rasulullah bertanya tentang orang muflis, orang yang bangkrut itu. Orang bangkrut, orang yang banyak amal, segala dilaksanakan, ibadah puasa, haji, zakat dan sebagainya, tapi dia banyak menyakiti orang. Itu yang muflis itu. Nah ini. Jadi insya Allah akan menyuruh kita nanti di alam sana ketika kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian melahirkan anak-anak yang soleh dan solehat, gitu kan, pasangan soleh dan solehat, kurotayun. Jadi kurotayun ini yang menyenangkan pokoknya tesaregsek, ningali budak tanya, ningali istri, ningali suami, itu azwajina, suami istri, duriyatina, keturunan orang, anak-anak orang. Tambah dari kerobi habli minas salihin, ya Allah berikan pada aku ini anak yang soleh. Terus ngedoa, ya gitu ke Allah orang. Gangguan terus Pak, setiap saat, setiap detik. Ya sekarang teh melalui ini, tiap detik, tiap saat cepat yang namanya godaan itu. Nah, nanti insya Allah malam Kamis depan kita sampaikan, mudah-mudahan kita ada umur, ada kesempatan juga ya ngaliwat sok lah. Tambah tuh ping-ping dombanya. Itu. Bahas tentang bagaimana rumah tangga, akibat rumah tangga menjadi hancur gara-gara teknologi. Gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali pada waktu yang akan datang. Ayah harus baikin? Di mana wae baikin? Bang apa aja? Ya. Numawi Undang-Undang 174 kan masih belum ada perubahan. Nu jelas mah ya teh Undang-Undang Hukum Pidana, rencana Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, anu nuju digodog teh. Hari undang perkawinan mah sampai saat ini belum. Cuman memang pernah ada draft dulu tahun berapa tuh. Tapi enggak sampai gitu kan. Oleh karena itu kalau sekarang itu benar, ini perlu diselidiki. Yang mengeluarkan surat nikah tuh KUA mana? Dan memang itu kan ya, saya nggak tahu ya dari selain agama Islam seperti apa itu. Dan memang itu untuk orang Islam. Undang 174 itu. Cuman lihat dari perilaku mereka itu seperti ya itulah bahasanya tuh aing bisa gening ya cenah. Gitu. Melecehkan. Itu bukan ke kita tapi ke Allah. Sebab ini hukum Allah. Ya. Cuman kita tentu karena punya iman, punya giroh, ya bereaksi melihat yang seperti itu kan sebel, geuleuh, ya, pokoknya mah guys macam-macam gitu kan. Tapi kita perlu, mari kita sama-sama nanti, ya diselidiki dari mana sumber itu, gitu kan, sehingga kita betul-betul meyakini sudah sampai sejauh itu gening orang dalam beragama tuh gitu kan, sudah seperti tidak percaya kepada Sang Pencipta, pada Allah, gitu. Ya, tesieun gitu sekali di Al-Qur'an diabadikan teh geuning. Bagaimana siksaan orang-orang yang melakukan hal semacam itu. Gitu. Nah, ini. Terus diselidiki juga latar belakangnya dia tuh seorang muslim bukan. Terserah non muslimah karena bayanya. Dan urang mah kita orang muslimah jangan seperti itu. Gitu. Jadi sama-sama Pak Haji dan Bang belum ada aturan di kita sebenarnya. Ya. Cuman ya begitulah kalau manusia sudah berlebihan. Ini mah yang melakukannya, yang menghadir samalah dengan
ketika ada minuman keras, kita datang di situ, itu sama dosanya, kita kebagian dosa. Gitu. Ini juga sama, yang memberikan peluang, yang melaksanakan, yang hadir di sana, yang bikinnya sama itu. Ya, karena itu maka saya juga ke rekan-rekan supaya mengadakan penyelidikan, jangan sampai ini hanya merupakan pancingan saja gitu kan, untuk menyulut umat Islam. Gitu. Sebab kita selalu tabayun, gitu kan. Dan yang sampaikan juga tadi tentang di YouTube itu hanya seperti itu gitu kan, berita-berita itu. Mudah-mudahan ya foto yang tadi itu nggak benar gitu, ya cuman mainan misalkan. Dan mudah-mudahan bisa ditemukan orangnya, dari mana sumbernya dan siapa orangnya. Mungkin dengan dipoto begitu kan bisa nyebar, oh ini teh orang sini, si Anu ngaranna, anak si Anu. Kan gitu, agamanya Anu, kan bisa gitu. Dengan menyebar itu, kita bukan menyebar hal yang memang hoak. Gitu kan. Supaya diketahui ada yang seperti ini gitu kan. Ya, kita kan harus selalu itu dakwah juga kan begitu. Ya. Nah ini, ya Pak Haji, jangan tuh acan ayah lah kita. Kamu jangan masalah waris-waris gitu mah. Ya, udah menyimpang gitu mah. Ya, etanya kadinya dah. Ya Pak Ikin? Sok. Nah itu suatu tandingan yang ada tandingan nah itu masuk termasuk awal itu sorry Baik, lalai itu kan banyaknya, lalai waktu, lalai pelaksanaannya, lalai implementasinya gitu kan, lalai itu. Itu bisa jadi salah satu tanda lalai di situ. Makanya kan di Arab makan begitu azan teh, brek di mana sholat. Azan, mau di toko di mana, yang penting waktu itu sholat. Artinya apa? Mementingkan ke Gusti Allah. Panggilan Allah dan bukan Allah buat kita kan. Mementingkan diri kita, jangan sampai waalaikum naratu kan, jaga diri itu di situ. Jangan sampai tersentuh api neraka gara-gara melelehkan sholat, kan fawailun. Yang sholat sudah fawailun. Nuntun mah geus teu kacaritakeun deui. Nah, itu. Yang sholat saja fawailun, yang seperti apa? Yaitu ya, apalagi yang nggak sholat, masalah kaum fil sakor, kunaon mah teh aya berenang teh neraka sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Saya mah tara salat, tuh neraka sakor kan. Ieu mah neraka wel, makanya neraka wel cenah kan ngalungkeun jalma teh ti luhur nepi ka handap teh 50.000 tahun cenah mana? 70 tahun kan nepi ka dasarna teh. Teh kakalayangan meureun kakalayangan enak mah make pesawat terbang, ieu mah teu. Dinaseun neraka, Masya Allah. Itu. Jadi di antara itu juga termasuk lalai. Makanya kalau membiasakan diri maya jualan, waktu sholat istirahat, itu udah keun bae dagangan mah. Antep. Ya. Antepkeun didinya, tapi kunci kira-kira aman mah. Ya. Kan Rasul gitu, sahabat milu sholat mau unta, teu dicangcang untana teh. Kita Rasul bilang, "Yes, dicangcang unta maneh. Ah tawakal ka Allah we abdi mah." Entong itu aman mah. Lamun di kompleks simkuring mah aman. Ya. Ya satpam. Naon we cara nama supaya aman mah tuh? Da boga akal. Jadi nyimpen motor, nyimpen sepeda di luar ge, mobil, dah. Teu leungit aman di kompleks simkuring mah. Ya. Santang tuh kan Indonesia jangan gitu. Itu. Nah, jadi lamun konsekuen mah biasa waktu sholat tutup, udah orang Pak tahu, oh ini mah Pak Haji Ikin mah waktu sholat mau ngaladenan sing kalaku mangke Pak Haji Ikin mah gitu ya. Gitu. Ya. Jadi orang juga udah segan Pak. Kalau kita punya kepribadian, punya karakter, orang takut dan disiplin, nggak macam-macam. Ah Pak Haji Ikin mah kan waktu sholat masuk eta, tapi rada murah lah Pak Haji Ikin mah. Itu.
siga Aiki rada murah Aiki mah 10.000 teh 3 dan teh misalkan Jawa Aramis tuh beser 4 gratis 2. Tugas siapa ini yang kata Haji Soromi yang kayak gitu ini cara mencegah menanggulanginya ini kan sebuah pertukaran. Sedangkan bahwa dalam hadis itu tuharojina wariba fikoyah fakona Allah tuh apabila suatu negeri sudah diterima masalah zina dan riba fakona Allah maka adab Allah itu sangat dekat. Jadi jangan cuma yang kayak bagaimana Pak? yang namanya ilmu tuh tanya tadi nu jangkung tadi pendek tadi gendut tadi dipegang gitu. Ilmu mah tinggal itu segitu hebat nggak dalil ya. Memang tugas bersama kita ya, tugas bersama itu teh. Tapi yang paling berkepoten mah sultan siapa? Pemerintah. Dari mana pemerintah dibentuk? Ya dari kita yang milihnya. Kumaha milih cek Al-Quran? Milih cek Quran kumaha? Di Ali Imran, di An-Nisa, di Al-Maidah. Bukan cuma ayat 51 di Al-Maidah ge, sabaraha hiji ayatna teh. Bahkan lebih dari 70 ayat tentang. Jadi tanggung jawab kita bersama ini teh geus kieu ya. Sanu salah. Sararea kunaon baheula dibere duit 100.000 dae. Ya. Itu. Anu geus bener mah nya syukur alhamdulillah nya. Urang teh sudah benar menyalurkan misalkan aspirasi. Ta eta teh ku sultan ngan urang teu mampu urang mah tuda. Kan gitu lamun ningali kemunkaran payugoir biadi kekuasaan. Urang punya teu boga. Teu mampu ayeuna bilisan. Urang da ngomong ge hararese. Payen teh keur ngomong teh. Dakwah sama supaya dicegat tergambar teh jangan sampai kenyataan. Nah, orang teh ngomong kan teh. Ya sampaikan ka dulur urang, wargi urang, keluarga urang di rumah. Tah aya gambar ke kade gitu kan. Nu katilu abi kolbi. Ngan pang lemah-lemahna iman teh ieu tah urang teh jamal paling lemah imanna. Tah lemah iman teh lain ukur teu ngajak tapi ngewa ningali kebatilan teh. Rucit pokona mah. Tuh. Tapi ngan ukur asal urang teu we entong kitu. Ka mana girah urang dakwah. Terus teu semangat eta mah jalma frustasi, keun bae asal urang ulah. Teu keng kitu. Atuh ngan gungna nangos ieu teh bagi ilmu teh. Bagi pengalaman. Ke bapak ngaduikeun ka keluarga urang, ka tetangga urang. Itu teh ibadah ilmu. Tah bakal kabah ka akhirat ilmu. Ngaranna manfaat. Iki ke dakwah ka ditu ka anak buah daragang di ditu. Ya urang teh kieu iki tah gitu. Sampaikeun ilmu bermanfaat bakal ngalir. Gitu. Jadi tugas bersama. Nganu paling berkompeten orang-orang yang punya kompetensi dalam pemerintahan gitu. Eta cekapa. Duikeun dalil etanya batur. Tak hijrahnya tong nariba wae hijrah. Nya urang ya sadayana hijrah. Rupina sakitu. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah ini menjadi informasi menjadi ilmu juga kita bisa mendakwahkan kembali pada yang lain dan bisa melaksanakan apa yang kita sudah dapati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.